Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Berlus, jumpa lagi dengan saya Arif Prasetyo di channel Bagus Enggar. Pada video saya kali ini saya akan mereview yaitu GoPro Hero 7. Ini rencana mau saya pakai hunting ya, karena saya melihat di beberapa channel ya, terutama channel-channel hunting dari luar negeri itu pakai GoPro, dan itu yang membuat saya tertarik ya, dan kepingin itu pas di shotnya itu gambarnya nggak pecah, dan juga untuk slow motionnya keren sekali. Pas kenanya duar gitu, mantap. Nah oke, kenapa di sini saya tertarik ya, atau menjatuhkan pilihan ke GoPro Hero 7, karena di situ ada beberapa fitur yang emang saya butuhkan ya. Antaranya yaitu Hyper Smooth Stabilization, yaitu ini katanya pembunuh gimbal ya. Jadi tanpa gimbal sudah sangat stabil sekali untuk gambarnya. Selain itu juga untuk slow motionnya bisa 240 fps ya, sangat lambat sekali. Nah, kita ulas beberapa fitur ya. Untuk di sini juga ada kamera ya. Selain untuk video juga ada, bisa dipakai untuk foto dengan resolusi 12 megapiksel. Kemudian ini ada tahan air ya, bisa dicelupkan di dalam air sampai dengan 10 meter. Ini sudah lisensi. Kemudian resolusi sudah bisa 4K 60 fps. Untuk 1080 ini bisa 240 fps. Kemudian slow motion sudah touchscreen, GPS, live streaming, dan juga hyper smooth stabilization-nya tadi ya. Untuk di dalam cuma ada ini kabel data untuk ngecas, baterai, ini kabel Type-C. Di dalam ya paling kayak pembelian seperti umumnya ya. Ini ada dua kayak gini. Kemudian manual book, dan lain-lain. Ini apa, faktur kayaknya. Oh ya, ini dulu saya beli 4.200.000 tahun. Ini saya beli udah lama ya, tahun 2019. Kalau sekarang mungkin harganya sudah jauh turun, karena setelah saya beli ini di tahun 2019, 2 minggu setelahnya ada GoPro Hero 8. Sekarang sudah ada Hero 9, mungkin harganya sudah sangat turun ya. Di sini saya ulas beberapa fitur-fiturnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita setting untuk resolusinya. Sudah pakai touchscreen ya. Untuk resolusi 1080 ini Hyper Smooth Stabilization support. Untuk resolusi FPS-nya bisa 24, 30, 60, 120, bisa 240. Nah, ini sangat saya butuhkan ya. Untuk resolusi ini juga bisa 2,7 selain 1080, bisa 4K juga. Tinggal di setting-setting. Ya, untuk Hyper Smooth Stabilization-nya tadi sudah saya tes ya. Saya tes naik motor ya, di jalan yang tidak begitu rata, hasilnya seperti ini. Cukup bagus ya. Saya pikir nanti saya masukkan saya transfer dulu filenya
biar kelihatan langsung, biar lebih bagus. Nah, selain itu juga banyak sekali fitur seperti hyperlapse atau time lapse. Nah, nanti hasilnya saya sertakan ya. Kalau untuk video hunting sih saya pikir pakai resolusi 1080, kemudian FPS-nya kita buat 120, sudah sangat bagus ya, atau 240. Nah, masalahnya gini Sobat Builders. Ini untuk saya sendiri, pengalaman saya, dan juga masukan ya untuk teman-teman atau Sobat Builders yang nanti kepengen beli GoPro untuk hunting ya. Jadi pertama, GoPro ini nggak bisa digunakan langsung. Jadi Sobat Builders harus siapkan budget ya, nggak sedikit menurut saya. Dari GoPro ini sendiri baru sudah 4.200.000, belum MMC-nya itu sekitar 300.000 memory card-nya. Kemudian kalau pengen dipakai hunting harus upgrade lensa. Kalau lensa ini nggak bisa dipakai. Lensa sebenarnya yang harga 500-600 ada Sobat Builders, tapi hasilnya tidak maksimal, masih agak burem ya. Kalau pengen lensa yang HD itu harganya kemarin saya cek 1.500.000 kurang lebih. Belum yang untuk mountingnya itu. Kalau mounting sih bisa pakai dari yang lokal-lokal hunter gendeng, apa namanya, BCGN itu sudah bisa ya. Tapi wajib upgrade lensa. Nah, bukan hanya di lensa saja ini Sobat Builders. Jadi lensa 1.500.000, kemudian mounting tadi bisa diakali pakai lokal. Nah, setelah itu tercapai, kemudian ngeditnya. Kalau Sobat Builders mau ngedit pakai HP, itu pastikan dulu, Sobat Builders cek dulu resolusi HP-nya. Kompatibel nggak sama ini, support nggak dengan GoPro yang mau Sobat Builders pakai. Karena saya dulu pakai HP Samsung J7 Prime itu nggak bisa Sobat Builders. Saya rekam 1080, itu filenya saya transfer bisa, tapi nggak kebaca di HP, cuma hitam burem. Nah, jadi harus beli atau cari HP yang resolusinya juga bisa nampung untuk hasil rekaman dari GoPro ini sendiri. Sekarang saya pakai Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nah, itu sudah ada fitur slow motionnya juga, jadi sudah bisa nanti ngedit pakai ini. Untuk direkam 4K juga HP itu sudah bisa. Nah, kalau HP-HP tertentu ada yang belum bisa. Jadi Sobat Builders harus jeli ya sebelum menentukan pilihan. Sebelum membeli ini
Nanti takutnya sudah beli ini, oh ini saja sudah cukup, enggak, harus beli ini satu. Kemudian lensa tadi, kemudian kalau mau ngedit juga, misal pakai HP-nya juga harus support. Harganya mungkin kalau saya dulu Xiaomi Redmi Note 8 Pro itu 2,5an. Kalau yang pengen bagus lagi ya pakai iPhone, itu support banget. Kalau mau pakai GoPro Hero 7 ini, atau enggak pakai laptopnya juga kayak tadi harus sobat BDLS cek dulu spesifikasinya, support enggak dengan ini lensanya. Kemudian nggak selesai di situ juga, dan juga untuk teleskop sobat BDLS. Teleskop pun harus yang bagus. Kalau teleskop yang biasa-biasa ya sama aja sobat BDLS, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Jadi mending kalau teleskopnya nggak maksimal pakai HP saja. Soalnya saya pernah coba teleskopnya yang biasa pakai ini, hasilnya nggak bagus. Untuk teleskop pun harus yang HD kalau pengen maksimal ya sebenarnya. Kalau asal-asalan ya yang biasa-biasa juga bisa dipakai, tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, jadi untuk saya sendiri dan juga dari pengalaman saya sendiri, serta ini masukan untuk sobat BDLS yang pengen pakai GoPro, nggak hanya GoPro juga, siapkan budget yang cukup ya. GoPro berapa, kemudian upgrade lensa berapa, mountingnya pengen yang bagus itu kemarin saya cari-cari sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Kemudian kalau ngedit mau pakai HP sekarang sudah bagus sih. HP 2 jutaan, 2,5 sudah dapat. Terutama Xiaomi itu speknya sudah tinggi-tinggi sekarang. Kemudian untuk teleskop juga harus nyari yang lensa HD sekalian biar nanti hasilnya maksimal ya sobat BDLS. Ini nanti doakan saja sobat BDLS, ini sambil nabung-nabung bisa upgrade lensa dan juga beli teleskop yang agak bagusan lah, nanti biar hasilnya juga dilihat enak, bisa untuk mengabadikan momen hunting yang bagus. Oke sobat BDLS, demikian review singkat dari saya. Semoga informasi dari saya ini dapat bermanfaat. Oke, tidak lupa saya doakan di tengah kondisi sulit seperti ini ya, di tengah pandemi, semoga rekan-rekan BDLS semua tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal, ekonominya tetap stabil, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian sobat BDLS, salam satu laras.